janganlah engkau meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Izin halal itu diragukan integritasnya. Boleh jadi yang kau perolok lebih baik daripada yang memperolok. Janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, di episode kita ke-50 kita akan membahas mengenai surah Al-Hujurat. Dan seperti biasa masih bersama dengan Ustadz Zamak Syarihas Malapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustadz, surah Al-Hujurat ini kalau dilihat artinya adalah kamar-kamar, Ustadz. Nah, maksud dari kamar-kamar ini gimana nih, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh pemirsa, Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Yang dimaksud dengan kamar-kamar di sini adalah kamar-kamar istri Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu posisi dan lokasi dari kamar-kamar istri Nabi ada kurang lebih 9 kamar yang berdampingan satu dengan yang lain, itu yang melekat dengan posisi Masjid Nabawi. Dan kondisi saat ini, di saat Masjid Nabawi ini sudah diperlebar, nah praktis bisa dikatakan seluruh kamar-kamar ini sekarang sudah menjadi bagian dari masjid, kecuali kamar Aisyah. Kamar Aisyah itulah letak kuburan Rasulullah yang didampingi oleh kuburan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, jadi sedangkan kamar-kamar yang 8 lain sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Oke, jadi tadi awalnya dia pikir kamar-kamar ini hanya semacam istilah begitu, Ustadz, tapi ternyata ini adalah kamar-kamar dari istri Rasulullah begitu ya. Oke, kita langsung ke poin yang pertama, yaitu adalah adab berinteraksi dengan Nabi. Nah, jadi kalau berinteraksi dengan Nabi ini di zaman sahabat pasti, Ustadz, ini zaman Rasulullah, interaksi yang dilakukan seperti apa? Ya, tentunya nama surah ini Al-Hujurat mengisyaratkan tentang surah ini walaupun pendek ya, tetapi di dalamnya terkandung begitu banyak sekali adab. Dan adab yang paling utama adalah adab kita sebagai umat Islam kepada pemimpin kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa saja adabnya itu? Diawali pertama, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Apa pengertiannya? Ayat ini diartikan kita tidak boleh mendahulukan pikiran kita dibandingkan tuntunan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, Allah mengatakan A, Rasul mengatakan A. Tiba-tiba kita mengatakan, menurutku A itu nggak penting lagi, sekarang lebih penting ini. Nah, ini tidak boleh ucapan seperti itu. Karena tentunya adab kita untuk senantiasa menempatkan perintah Allah dan Rasul sebagai hal yang terpenting dalam hidup. Barulah kemudian logika kita bermain di sana. Kemudian termasuk adab yang kedua, Allah mengatakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ya, ibarat kalau sahabat dulu berbincang dengan Rasulullah, tak jarang ada orang yang mungkin terbiasa suara besar, ya akhirnya apa, terbawa-bawa ketika berdialog dengan Nabi. Nah, kadang-kadang kita melihat termasuk di antara bentuk adab dan penghormatan kita, termasuk ketika bicara adalah kita atur intonasi suara. Walaupun kadang-kadang besar dan tinggi rendahnya suara ini sangat dipengaruhi di mana orang biasa tinggal. Mungkin orang di gunung biasa memanggil dari kejauhan, ya berpengaruh kepada kebiasaan dia ngomong dengan suara tinggi. Nah, dia anggap ini masih rendah ini. Tetapi bagi orang lain itu menganggap ya apakah kawan ini sedang marah atau apa kok bentak-bentak seperti itu. Nah, begitu juga lah seharusnya. Nah, ayat ini turun karena dua sebab menurut para perawi hadis. Yang pertama, pernah suatu ketika Abu Bakar dan Umar
berselisih pandangan tentang satu masalah. Kemudian keduanya pun bertengkar. Suara Abu Bakar meninggi, suara Umar pun meninggi. Ketika itu Rasulullah lewat, mereka pun berbincang dengan Rasul dengan nada suara yang tinggi. Turunlah ayat ini seperti mengkoreksi sikap Abu Bakar dan Umar terkait bagaimana seharusnya adab mereka kepada Rasul. Sehingga dikatakan Abu Bakar setelah turunnya ayat ini, kalau bicara dengan Nabi, beliau seperti berbisik. Saking takutnya lah Abu Bakar, suaranya itu lewat level intonasi suara yang wajar terhadap Rasulullah. Dia ngomong dengan suara yang sangat lemah lembut sekali agar tidak masuk dalam kategori yang terlarang. Ada riwayat kedua mengatakan sekelompok orang dari Badui datang ke Madinah. Waktu itu mereka, kebiasaan orang di Badui ini kan suara besar. Mereka memanggil Nabi dari luar rumah Nabi. Muhammad, keluar. Jadi terkesan mereka memanggil Nabi dengan cara yang tak pantas. Kemudian mereka juga berbicara dengan intonasi suara seperti orang yang tidak berperadaban. Turunlah ayat untuk mengingatkan. Ada beberapa riwayat yang lain mengatakan ketika turun ayat ini, beberapa sahabat yang terbiasa bicara dengan suara besar merasa ketakutan. Kenapa? Kalau aku bicara dengan Nabi nanti terbawa dengan kebiasaan bicara dengan suara besar, macam mana? Karena di sini Allah mengatakan antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kau tak beradab dengan Nabi, dengan berucap kata-kata yang dengan intonasi tinggi kepada Nabi, bisa saja amalanmu nanti menjadi sirna. Jadi ini tentunya menjadi satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat. Belum lagi dikatakan di sini, di antara tanda orang beriman adalah orang yang menjaga intonasi suaranya ketika berbincang dengan Rasulullah. Nah, dalam konteks kekinian, kita kan nggak mungkin ngomong langsung dengan Nabi. Bagaimana kita memahami ayat ini dalam konteks kita saat ini? Ya, artinya jangan sampai ada ucapan manapun yang kita anggap lebih tinggi daripada ucapan Nabi. Kadang-kadang orang ada mengatakan, oh ucapan mungkin dia penggemar pesepak bola, dia bilang ucapan Messi ini lebih penting dari ucapan Nabi. Atau misalnya ucapan politikus ini lebih penting dari ucapan Nabi. Tidak. Bagi orang yang beriman, ucapan Nabi harus yang paling tinggi. Tak boleh itu lebih besar daripada suara Nabi. Nah. Kemudian termasuk dikatakan di sini adab kita kepada Nabi ketika berkunjung ke rumah Nabi, ya, maka hendaklah memanggil Nabi dengan sopan. Jangan kemudian berteriak manggil Nabi. Ya, kalau zaman sekarang biasanya yang manggil keras-keras itu debt collector kan gitu. Ya, ingin mempermalukan orang yang tak bayar. Ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman tentunya ada adab bertamu, ada adab memanggil tuan rumah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau kepada sesama mukmin saja tak dibenarkan teriak manggil dari jauh, gimana pula kita memperlakukan seperti itu kepada sosok Rasulullah Muhammad SAW. Ustadz, kemudian kalau gitu yang ingin ditanyakan juga saat ini kan ya kita tidak hidup berdampingan dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, tapi saat ini ada para ulama yang juga sebagai pewaris Nabi. Nah, adab-adab yang tadi Ustadz sebutkan ini berlaku juga kepada para ulama yang saat ini menjadi pembimbing kita lah begitu istilah Ustadz. Ya tentunya ada kadar tertentu dari adab-adab itu yang tetap juga berlaku. Tentunya tidak 100% karena kedudukan Nabi tak sama dengan pewaris Nabi kan begitu. Tetapi misalnya sering sekali orang itu ketika menanyakan satu permasalahan, minta fatwa kepada ulama, tapi ternyata jawaban fatwa itu mungkin nggak sesuai dengan yang diinginkannya. Ya, boleh jadi dia memperdebatkan ulama atau kemudian melecehkan ulama, atau bahkan mungkin ketika ulama itu berbeda pandangan terhadap satu masalah, bahkan pilihan politik dengan dia, kadang-kadang kita pun menghilangkan aspek adab dan penghormatan kepada mereka yang sebenarnya perlu untuk kita
tetap muliakan dan tetap kita hormati, walaupun mungkin kita berbeda. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk menghilangkan penghormatan dan memuliakan mereka. Oke, kalau menyinggung soal fatwa ini Ustadz, kemarin kan ada fatwa bukan fatwa MUI tapi terkait dengan logo halal ini Ustadz. Nah, kita sebagai umat muslim merasa kok logo halalnya dirubah gitu dengan sedemikian rupa begitu kan, tidak seperti yang lama lagi. Kalau lihat dari negara-negara lain, logo halal itu hampir mirip sebenarnya dengan logo-logo halal kita yang lama begitu. Nah, ini kita menyikapinya harusnya Ustadz sebagai umat muslim yang baiknya seperti apa? Ya, satu hal, logo ini kan yang terpenting dari logo adalah kejelasan. Dan tentunya yang paling diharapkan masyarakat ada transparansi dan keterbukaan dari siapa yang kemudian diberikan kewenangan. Nah, didesain pun logo secantik mungkin tapi tak bisa dibaca. Ataupun orang-orang di balik ya izin halal itu diragukan integritasnya. Maka ini menjadi kontraproduktif sebenarnya. Karena orang akan meragukan ini betul enggak tahapan-tahapannya untuk kemudian keluar izin logo halal. Jadi sebenarnya ini kita perlu menghindar dari perdebatan yang tidak substansif kepada perdebatan yang lebih substansif. Ya, artinya jangan gara-gara melihat logo kita lupa mungkin ada hal-hal di balik itu yang lebih penting untuk dikritisi. Walaupun sebenarnya inti logo adalah bagaimana mudah dibaca, mudah diidentifikasi. Jangan terlalu aspek seni mencorok ya ke arah etnis tertentu atau budaya tertentu lebih dominan sehingga sulit untuk diidentifikasi logo halal itu sendiri. Klarifikasi berita dan interaksi yang baik dengan sesama. Nah, ini gimana nih Ustadz kalau tuntunannya? Ya, ayat ke-6 dan ke-7 yang menggambarkan kepada kita tentang pentingnya orang yang beriman itu tidak sekedar menerima berita yang sampai kepadanya, tapi perlu ada verifikasi tentang keabsahan dan kebenaran berita yang diterima. Ayat ini turun berkaitan dengan sebuah peristiwa. Nabi Muhammad pernah mengutus seorang sahabat, ya, namanya Walid bin Uqbah, untuk mengutip zakat dari satu kampung namanya Bani Mustaliq. Nabi Muhammad tidak tahu ternyata di masa lalu antara Walid bin Uqbah dengan pemimpin yang ada di kampung Bani Mustaliq ini pernah ada masalah di masa lalu sebelum keduanya masuk Islam. Nah, ketika Walid bin Uqbah disuruh, ada perasaan takut yang menyelimuti dia. Kalau aku ke sana, jika kawan ini ingat dendam lama, bahaya juga. Satu sisi dia takut menolak perintah Rasul, tapi di sisi lain dia juga takut untuk pergi ke kampung Bani Mustaliq, mengingat ada masalah lama yang belum terselesaikan. Akhirnya apa? Dia tetap berangkat ke sana. Tapi dia tidak masuk ke kampung itu, kembali lagi pulang ke Madinah dan melapor, Nabi, penduduk kampung itu tak mau bayar zakat. Itulah yang disampaikannya. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan. Berarti kalau mereka tak mau bayar zakat, berarti sudah ingin membangkang dari Rasulullah. Disiapkanlah pasukan. Tapi kebijaksanaan Rasulullah SAW, Nabi tak langsung menyerang. Nabi tunggu. Ternyata penduduk kampung Bani Mustaliq sudah ada feeling ini. Ini sudah seharusnya Nabi ngutus pengutip zakat. Tapi kok belum sampai-sampai ini. Sehingga mereka pun mengumpulkan zakat mereka untuk kemudian ingin mereka hantarkan ke Madinah. Langsung kepada Rasul. Yang terjadi apa? Sekelompok orang yang mengantarkan zakat tadi berpapasan dengan tentara yang dipimpin Nabi untuk menyerang Bani Mustaliq. Nabi terkejut. Kalian mau kemana? Mau ngantar zakat. Loh, tapi petugas kami mengatakan kalian menolak bayar zakat. Apa yang ditolak? Petugas pun tak sampai. Nah, jadi akhirnya apa? Terklarifikasilah. Ternyata berita yang tidak valid ini sangat berbahaya sekali, bahkan bisa menyebabkan terjadinya perang saudara. Orang yang beriman bisa saling membunuh satu dengan yang lain gara-gara berita yang tak benar.
Nah, ayat ini tentunya menjadi semakin urgent dan penting kalau kita rasa di masa saat kini. Kenapa? Di tengah polarisasi masyarakat, belum lagi dengan kemajuan teknologi informasi yang makin berkembang, sekarang everyone can be jurnalis ya. Setiap orang bisa jadi jurnalis, mempublish berita, tak tahu asal muasal dari mana berita itu, dipublish di WA, di Twitter, dimanapun. Nah, potensi untuk terjadinya berita yang menyesatkan dan mengadu domba tentunya makin besar. Tentunya ayat ini menjadi pegangan bagi kita. Bahwasanya apa? Jangan pernah seorang itu menerima begitu saja berita tanpa kemudian dia validasi kebenarannya. Nah, coba bayangkan karakter sahabat saja disuruh begitu, apalagi zaman kita yang tentunya dari sisi karakter jauh dari mulianya karakter sahabat. Tentunya peluang untuk terjadi pergesekan gara-gara berita hoax ini makin besar. Nah, yang paling menarik adalah setelah bercerita tentang pentingnya validasi dan verifikasi berita ini, Allah bercerita tentang kewajiban orang yang beriman kalau ada dua kelompok di antara orang beriman berperang, maka wajib bagi kelompok mayoritas mendamaikan yang perang. Itu kewajiban. Nampak ada dua kelompok bertikai, kita jangan diam saja, atau jangan panas-panasin lagi, ya. Tapi wajib bagi kita mendamaikan. Bahkan kalau dua pihak bertikai, ada pihak ketiga masuk, dibenarkan bagi pihak ketiga berbohong demi mendamaikan dua pihak yang bertikai. Itu tak termasuk bohong yang terlarang. Nah, kenapa itu boleh dilakukan? Karena alasannya innamal mu'minuna ikhwah. Karena mukmin itu adalah bersaudara. Tanggung jawab orang yang bersaudara itu apa? Begitu nampak saudara berselisih dengan saudaranya yang lain, maka kita merasa punya tanggung jawab untuk mendamaikan yang bertikai. Nah, para pemirsa dan Widya, ini di bagian sesi 2 ini Allah juga banyak menyebutkan faktor-faktor yang sering sekali menjadi penyebab rusaknya hubungan dan interaksi antar sesama manusia, khususnya orang-orang beriman. Dan ini faktor-faktor yang perlu untuk kita cermati supaya hubungan kita juga tidak rusak. Apa faktor pertama? Allah katakan, wahai orang yang beriman, janganlah sekelompok orang mengolok-ngolok sekelompok yang lain. Karena boleh jadi yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Nah, jadi paling banyak pertikaian itu diawali dari olok-olokan. Ya, kelompok menang berolok yang kalah, kelompok yang kalah memperolok yang menang. Dari 2017 tak habis-habis cebong dan kadrun. Ini juga tentunya bukan hal yang baik. Kita menamakan saudara kita sebangsa senair dengan panggilan yang buruk. Nah, ini juga salah. Terlepas bagaimanapun ini salah. Jangan memperolok. Kenapa? Boleh jadi yang kau perolok lebih baik daripada yang memperolok. Nah, begitu juga dilarang sekelompok wanita memperolok sekelompok wanita lain. Boleh jadi wanita yang diperolok lebih baik daripada wanita yang memperolok. Kemudian Allah katakan di sini, wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela satu sama lain. Ya, jadi kita cela mungkin matanya, mungkin bentuk hidungnya, atau mungkin tingginya, atau mungkin postur badannya. Banyak bentuk celaan yang mungkin muncul. Ya, kemudian wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, gelar buruk ini gelar yang ketika disebutkan untuk saudara kita membuat dia tidak senang. Ya, dipanggillah si pendek atau si cebol atau si PC atau apa. Jadi bentuk fisik yang kemudian membuat orang yang dimaksud dengan panggilan itu merasa terhina dan merasa sedih. Ya. Apakah kemudian ketika kita panggil itu bisa merubah dia? Apakah dia memilih untuk dilahirkan seperti itu? Kan tidak. Ini semua adalah pemberian Allah. Ketika seorang menghina fisik saudaranya,
pada hakikatnya dia sedang menghina Sang Pencipta. Jadi di sini perlu dipahami. Kemudian dikatakan lagi termasuk sebab yang dapat merusak hubungan adalah ketika kita terlalu banyak berprasangka buruk. Ya, kadang-kadang tidak usah jauh-jauh lah. Kita nelpon, nggak diangkat sekali dua kali, langsung muncul di benak kita, jangan-jangan kawan ini tak mau ngangkat teleponku. Kenapa kita tidak mengarahkan prasangka itu kepada yang baik-baik? Mungkin dia sedang mandi, mungkin HP-nya silent, mungkin bagaimana tersimpan di tempat yang tak terdengar suaranya. Tapi sering sekali ketika ada begitu banyak, ya mungkin opsi dugaan kita terhadap saudara kita, lebih banyak orang mengarahkan praduga itu kepada yang buruk-buruk. Nah, ini yang sebenarnya Allah katakan kebanyakan dari berprasangka itu melahirkan dosa. Melahirkan dosa. Ya. Kemudian Allah katakan wala tajassasu. Jangan kau memata-matai saudaramu. Nengok orang beli HP baru, dari mana dapat duit dia? Ini orang kepo yang apa? Dia ya? Kepo, artinya dilihat ingin tahu. Kemudian ada orang diantar, itu siapanya dia ya? Kemudian dicari tahu, ya. Hingga pada akhirnya seorang menyibukkan diri pada hal yang tidak penting untuk dia menyibukkan diri dengannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sekelompok kamu menceritakan keburukan saudaranya saat dia tidak ada. Ini yang kita sebut menggibah, menggunjing. Nah, kita ceritakan sesuatu walaupun benar, tapi kalau yang bersangkutan ada di sana, dia pasti tidak akan senang. Tak boleh. Ya. Kemudian Allah katakan juga bagaimana menggunjing ini hakikatnya adalah sama seperti orang yang memakan bangkai saudaranya hidup-hidup. Makanya dulu Imam Hasan Basri pernah mengatakan, kalau aku ingin menggunjing, pasti yang kugunjing ayah ibuku. Kenapa? Karena merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku. Karena kalau kita menggunjing orang lain, kebaikan kita diberikan untuk yang digunjing, dan keburukan yang digunjing akan diberikan pada kita yang menggunjing. Jadi disinilah penting bagi kita menyadari untuk menjaga lisan supaya hubungan sosial dan interaksi antar sama orang-orang beriman dapat tetap terpelihara dengan baik. Iman ini Ustadz. Kita sebagai seorang muslim merasa, ya saya udah beriman kok gitu, udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal sebenarnya kita masih labelnya itu masih Islam begitu Ustadz. Nah, jadi hakikat iman yang sebenarnya ini gimana? Iya. Tentunya di surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita pernah terjadi dialog antara Rasulullah dengan sekelompok orang-orang Badui. Orang Badui datang menghadap Nabi. Wa qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Badui, kami sudah beriman. Kemudian Allah mengatakan kepada nabinya, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad kepada mereka, mereka itu belum beriman. Kenapa? Yang baru mereka lakukan sebatas mengucap 2 kalimat syahadat. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Tapi katakan, kami sudah berislam. Tapi iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hati. Jadi bisa kita lihat sebelum sampai pada level iman, ada level Islam. Level Islam itu apa? Level Islam itulah apa yang tercermin dari rukun-rukun Islam. Level Islam ini semuanya tampilan-tampilan zahir. Mengucap syahadat nampak dilihat. Sholat nampak dilihat. Puasa nampak dipersaksikan. Bayar zakat begitu juga. Haji juga kelihatan. Tapi begitu bercerita tentang rukun iman, ini semuanya sesuatu yang abstrak dan tak terlihat. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Nabi dan Rasul, beriman pada hari akhir, beriman pada qada dan qadar yang baik dan buruk. Nah, ini tentunya nggak nampak. Dari mana kita bisa nilai? Ini beriman pada takdir. Tidak terlihat dari luar. Tapi bagaimana sikap, perilaku, ucapan itu mencerminkan iman. Nah, jadi gambaran kalau kita lihat bagaimana sebenarnya hakikat iman itu digambarkan di ayat ke-15.
Sesungguhnya orang yang mukmin sebenarnya itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tak ragu-ragu berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Merekalah orang yang beriman. Makanya ulama itu mengatakan iman itu terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama apa? Al-qaulu bil lisan. Iman itu tercermin dari ucapan dengan lisan. Saya beriman. Tapi nggak cukup itu. Yang kedua apa? Wat tasdiqu bil janan. Ya, hati kita membenarkan apa yang kita ucap. Betul, aku beriman. Tapi itu nggak cukup juga. Wal amalu bil arkan. Anggota tubuh kita harus mampu membuktikan bahwasanya kita benar-benar beriman. Jadi kalau ditanya lah 8 miliar penduduk bumi, kurang lebih 2 miliar umat Islam, kalau ditanya kalian beriman, semuanya ngomong beriman. Cuma ketika diminta mana yang bayar zakat, ini baru terseleksi. Ini yang bayar 2,5%, ini ada yang bayar 1% pun tak sampai, ada yang tak bayar sama sekali. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan perintah Allah itu menjadi hakikat keimanan kita. Orang yang beriman dengan sebenarnya adalah bukan sekedar di mulutnya, tapi mampu dia buktikan dengan mengamalkan segala perintah dan larangan Allah. Nah, ini yang ingin disampaikan Allah. Nah, kemudian dikatakan di ayat 17, ini menarik sekali. Ada orang mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Ada orang mengatakan, ya kalau aku udah beriman, seakan-akan aku punya jasa kepada Nabi. Ya, kita sudah bimbing orang masuk Islam, kemudian orang yang masuk Islam itu merasa punya jasa kepada yang membimbingnya. Karena aku mau menyahuti seruanmu. Allah mengatakan, Kul, ya, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kamu merasa berjasa kepadaku karena keislamanmu. Balillah yamunnu mai alaikum an hadakum lil iman. Tapi yang paling berjasa ketika ada orang beriman siapa? Allah. Allah lah yang memberikan hidayah. Saya sampaikan pada jumpa beberapa episode yang lalu, hidayah itu tetap Allah berikan. Karena hidayah ini laksana stasiun radio yang tetap memancarkan gelombang siarannya. Ya. Tapi kitalah yang kemudian mencoba menyesuaikan frekuensi radio kita dengan frekuensi stasiun radio itu supaya bisa tangkap gelombang itu. Maka kemudian ketika kita dapat, jangan kita merasa ini gara-gara aku mencari hidayah makanya aku Islam. Tidak. Yang paling berjasa pada keislamanmu adalah Allah. Tidak ada orang yang lebih berjasa daripada itu. Nah, ini yang ingin digambarkan. Innallah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallah basiru bima ta'malun. Allah mengetahui yang gaib, apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah mengetahuinya. Dan Allah yang mengaturnya untuk kemudian dapat terjadi sesuai dengan kehendaknya. Oke, baik. Ustadz, kalau berbicara soal iman, bisa nggak kemudian kita merasa, iya ini aku sudah merasa imanku sudah jauh lebih baik gitu. Atau sebenarnya seperti tadi itu disampaikan iman ini seperti gaib begitu Ustadz. Jadi kita nggak bisa merasakannya begitu. Itu gimana Ustadz? Begini, sebenarnya ada beda antara beriman dengan merasakan manisnya iman. Ya, mungkin semua orang yang udah mengucap kalimat syahadat, udah sholat, udah puasa, ini udah beriman lah nih. Walaupun levelnya mungkin berbeda-beda. Oh, iman pun ada level-level lagi ya Ustadz ya? Okay. Ya, Rasulullah pernah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70-an cabang. Level iman pun ada banyak sekali. Ya. Tetapi ada yang diistilahkan dengan merasakan manisnya iman. Tak semua orang beriman berkesempatan merasakan manisnya iman. Saya sering sampaikan begini.
ada hal yang sangat beda antara orang yang foto dengan mobil Alphard dengan orang yang naik mobil Alphard. Oke. Satu foto dia posting, oh aku sama mobil Alphard. Itu udah senang dia. Tapi dia belum merasakan manisnya nih Alphard. Ya. Orang ya mungkin melihat uang ya mungkin 1 triliun. Dia lihat uang 1 triliun dengan orang yang punya 1 triliun. Ini kan beda. Ya. Nah, begitu juga orang yang beriman dengan orang yang merasakan manisnya iman. Ketika orang sampai pada tingkat manisnya iman, di sini iman itu walaupun tadi terasa abstrak, tak nampak dia, tapi dia bisa merasakan aku ini sangat beruntung ketika aku punya iman. Makanya orang yang beriman itu selalu mengatakan tidak ada yang lebih bahagia dariku kecuali orang itu lebih beriman daripadaku. Kadang-kadang kita ini mengaku beriman, tapi nampak lihat koruptor hidupnya mewah, beruntung kali dia. Jadi kita masih merasa cemburu kepada orang yang tak beriman sebenarnya. Ini salah. Ya. Seharusnya kita hanya cemburu kepada orang yang imannya lebih tinggi dari kita. Orang mungkin tinggal di gubuk, tapi dia beriman dan bertakwa. Seharusnya lebih berbahagia dibanding bandar judi yang tinggal di istana. Kenapa? Karena imannya inilah yang melahirkan manisnya iman yang membuat dia bahagia. Tadi saya singgung di beberapa sesi sebelumnya, ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga dunia itu ketenangan hati. Ketenangan hati dalam pengertian apa? Ya kita merasakan dimanapun kita tinggal. Tapi dekatnya kita dengan Allah membuat segala masalah itu enteng saja. Coba bayangkan ada sebuah hotel di Jerman. Ini menarik sekali. Hotel yang cukup fenomenal. Dibuat di tempat tidurnya. Kalau Anda tak bisa tidur malam ini, katanya, jangan salahkan kasur kami, karena sangat empuk kasur ini. Tapi salahkan dirimu yang banyak dosa, katanya. Jadi kadang-kadang dosa dan kesalahan itu buat kita payah tidur. Tidak tenang, walaupun mungkin rekening kita banyak, mungkin deposito kita melimpah, tapi tidak membuat kita bisa menikmati hidup dengan ketenangan yang sebenarnya. Oke, kalau dia merasakan banyak dosa nih sampai nggak bisa tidur, itu berarti masih ada sedikit iman di hatinya, Ustaz? Betul sekali. Atau kalau misalnya yang ngerasa ya udah berdosa tapi dia tidur tetapnya, itu ahli maksiat begitu, Ustaz ya? Begini, kalau dia masih ada iman, minimal masih terbersit di pikirannya untuk bertobat dan menyesal. Tapi yang tidak ada lagi sisa iman, tak bisa tidur, dia mencari solusi bukan kembali kepada Allah. Dibelinya lah obat tidur, mungkin dia dibukkan dengan dunia malam dan lain sebagainya, supaya kemudian dianggap itulah solusi. Padahal solusi-solusi itu makin menjauhkan dia dari penyelesaian masalahnya. Ini yang menjadi catatan bagaimana sebenarnya yang digambarkan tadi. Orang yang beriman hidupnya tertata. Makanya ada ungkapan Said Nursi, seorang ahli tafsir dari Turki, mengatur 10.000 orang beriman lebih mudah daripada mengatur 100 orang tak beriman. Karena orang beriman sudah bisa disiplin. Orang beriman itu sudah biasa terkontrol dari dalam dirinya. Berbeda dengan orang yang tak beriman. Ini tidak ada aturan main. Yang kuat menghantam yang lemah, yang berkuasa menganiaya yang miskin dan lain sebagainya. Oke, Masya Allah. Jadi ayo kita perbaiki lagi iman kita begitu ya Ustaz ya, agar benar-benar menjadi sosok yang benar-benar beriman gitu, bukan hanya beriman secara lisan saja gitu Ustaz ya. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Hujurat kita sudah selesai, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan benar-benar bisa ya sahabat Al-Quran mengambil hikmahnya, manfaatnya, dan tentunya bisa mempraktekkannya juga nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Widya ajak kembali untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita, dan kita tentunya akan kembali di episode yang lain dengan membahas surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.